Biarlah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, yes Lord, yang ku terima dari-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur.
Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Bukan dengan lidah bibir kami mengucap syukur, tapi dari hati kami yang terdalam senantiasa kami bersyukur ya Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, Allah yang selalu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kaulah Allah yang menopang kami sehingga kami menjadi kuat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pembelaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu ya Bapa. Buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap hati kami Yesus. Biarlah sungguh kami bersyukur, mengucap terima kasih atas apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Hal yang baik, hal yang tidak baik yang kami alami, segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Apapun yang kami hadapi, di balik ucapan syukur ada kuasa yang memberkati kami. Di balik ucapan syukur Engkau disukakan lewat pujian sembah kami. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Amin. Selamat datang adik-adik di tema iKid yang baru, yaitu Tabernakel. Dalam tema kita kali ini, kita akan belajar apa saja yang ada di dalam tabernakel atau kemah suci dan hubungannya di dalam kehidupan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Adik-adik, nih Miss Oli mau tanya ya, siapa yang suka pergi hiking atau mendaki gunung? Wah, banyak yang suka. Kalau kalian tinggal di Bandung, kalian bisa pergi ke hiking di Taman Hutan Raya Juanda. Di sana kalian akan mendaki titik mulai pendakian di ketinggian 770 meter hingga puncaknya di ketinggian 1330 meter di atas permukaan laut yang kalian akan tempuh selama 3 jam perjalanan. Wah, perjalanan mendaki yang sangat panjang dan melelahkan ya adik-adik. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 12, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung. Yuk adik-adik kita baca ya ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Adik-adik, ada yang tahu nggak gunung apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mendaki? Ya betul, gunung itu adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai memiliki ketinggian 2285 meter di atas permukaan laut.
Dan saat itu Musa sudah berumur 80 tahun. Coba adik-adik bayangkan, Musa sudah berumur 80 tahun, harus mendaki Gunung Sinai setinggi 2285 meter. Wah, perjalanan yang sangat sulit untuk seseorang yang sudah berumur 80 tahun, bukan? Nah, di atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang baru saja kita bahas pada tema sebelumnya. Selain itu, Tuhan juga memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel di tengah-tengah bangsa Israel. Yuk kita baca ayatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi, tabernakel itu adalah sebuah tempat kudus supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan pada waktu itu, tempat itu berupa kemah suci. Kenapa harus kemah? Karena saat itu bangsa Israel harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dengan membangun kemah suci, mereka dapat membawa kemah itu saat mereka berpindah tempat. Sehingga Tuhan selalu mengikuti mereka pergi dan Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan memberitahu kepada Musa bagaimana harus membangun tabernakel dengan sangat detail. Dan bangsa Israel itu pun bersemangat ingin membangun tabernakel itu. Mereka mempersembahkan emas dan barang-barang berharga mereka untuk membangunnya. Hingga adik-adik saking banyaknya, Musa sampai harus memerintahkan mereka untuk berhenti mempersembahkan harta bendanya karena sudah cukup untuk membangun tabernakel. Wow! Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel begitu bersemangat menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan mereka semua sudah tidak sabar ingin beribadah kepada Tuhan. Tabernakel menyimpan banyak rahasia ilahi dan hadirat Tuhan itu sangatlah menyenangkan. Dalam tema ini, kita akan mempelajari pola ibadah bangsa Israel di dalam tabernakel supaya kita tahu bagaimana masuk ke dalam hadirat Tuhan, berdoa, beribadah kepadanya. Apakah kalian siap adik-adik? Yes, semua siap ya. Let's go! Jadi adik-adik, untuk mempelajari pola ibadah di dalam tabernakel, kita harus terlebih dahulu mengetahui denah dari tabernakel dan perabotan atau benda-benda apa yang ada di dalamnya. Nah, perhatikan ya adik-adik melihat denah. Ini adalah denah dari rumah 3 tempat tidur. Berapa banyak dari kalian yang tinggal di rumah dengan 3 tempat tidur seperti ini? Denah adalah diagram berskala dari sebuah ruangan atau bangunan dilihat dari atas, termasuk ukuran furniture dan benda yang ada di dalamnya. Sehingga denah membantu agar kita dapat membayangkan bagaimana kita dapat bergerak di dalam ruangan atau rumah tersebut. Nah, agar dapat memahami bagaimana pola ibadah dari bangsa Israel di dalam tabernakel, maka kita harus melihat denahnya terlebih dahulu, supaya kita dapat memahami urutan-urutan masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam tabernakel. Adik-adik, ini adalah sebuah denah kemah suci atau tabernakel. Tabernakel dibagi menjadi 3 area yang berbeda, yaitu pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemah suci atau tabernakel adalah tempat Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Dan tempat orang Israel beribadah selama berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saat mereka memasuki kemah suci, mereka akan melewati 7 tempat untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. 7 tempat ini dapat membantu kita untuk terhubung dengan Tuhan dan menjadi panduan
buat kita saat kita berdoa. Yuk mari kita pelajari satu-satu. Yang ke-1 adalah pelataran luar. Pelataran luar berbicara tentang ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Maka kita bertepuk tangan. Yang kedua adalah altar perunggu. Altar perunggu berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang ketiga adalah bejana perunggu. Bejana perunggu berbicara tentang membersihkan dosa dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang keempat, tiang lilin emas. Tiang lilin emas berbicara tentang Roh Kudus. Yang kelima adalah meja roti persembahan. Meja roti persembahan berbicara tentang firman Tuhan. Yang keenam adalah mezbah dupa. Mezbah dupa berbicara tentang ibadah, penyembahan, dan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita mengangkat tangan dalam ibadah. Yang ketujuh, tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara tentang persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi, dalam tema ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang ketujuh tempat di dalam kemah suci atau tabernakel. 7 tempat ini menggambarkan kehidupan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita akan mengerti bagaimana kita dapat berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pelataran luar. Kita lihat ayat hafalan kita minggu ini, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya dengan tempo yang lebih lambat ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Good job adik-adik. Ayat ini mengatakan bahwa kita dapat memasuki istana kediaman Tuhan dengan pujian dan nyanyian syukur. Maka umat Allah memasuki tabernakel dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Dan dengan cara yang sama, kita juga memasuki hadirat Tuhan dengan berterima kasih dan memuji Tuhan untuk semua berkat yang Ia berikan di dalam hidup kita. Tetapi jangan hanya memuji dan bersyukur ketika hidup itu terasa baik-baik saja. Tuhan menganggap Raja Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya karena dia tetap memuji Tuhan bahkan saat mengalami kesulitan dan cobaan. Kita dapat selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kita selalu memuji dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anggota keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk gereja kita, bahkan AC dan semua kenyamanan yang kita nikmati. Setiap hari kita luangkan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Adik-adik, ingatlah setiap hari kita meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk memuji Dia saat kita memasuki hadirat-Nya. Amin. Adik-adik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini, di mana kita belajar untuk bersyukur walaupun keadaan kita tidak baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya tema tabernakel kita. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan bagian-bagian yang lain dari kemah suci atau tabernakel. Hai kids, yeah! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 008899
1110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic Giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.